Walam yatakhallaf fi riwayati anhu as-siqatu wal a'immatu. Sedangkan rawi-rawi yang siqah dan para imam itu tidak menyalahi kepada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq. Itu tidak menyalahi kepada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq. Wah, ini telah salah baca, yahimuh dibaca yahumu. Wah, ini telah salah baca, yahimuh dibaca yahumu. Bahkan para pemimpin-pemimpin ulama tidak tertinggal meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada seorang ustadz, saya lihat alim ya, baca kitabnya fasih dan mutabahir fi qiraatil kutub ya. Nama channelnya Kajian Kitab Turos, sesuai lah. Cuman yang namanya orang mesti ada kesalahan. Nah, sebetulnya saya paling tidak suka mengkritik orang dalam hal membaca kitab, karena saya pun sering, bahkan mungkin banyak salahnya kalau membaca kitab. Entah salah karena sengaja, entah salah karena memang tidak tahu, atau salah karena sebatas sabkul lisan. Nah, si ustadz ini atau gus atau kiai ini menyalahkan bacaannya Ustadz Adi Hidayat ketika membaca yahummu dalam bab jarah wa ta'dilnya Imam Muhammad bin Ishaq kalau tidak salah. Itu masih terkait dengan konten saya yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi menurut santri ini yahummu itu salah. Seharusnya yahimu. Dari fi'il bina misal wawi, yauhimu menjadi yahimu gitu. Sama dengan yau itu menjadi yaidu gitu. Ya, saya sepakat itu salah. Cuma ya menjadi agak-agak kurang sinkron ketika justru dalam konten yang sama santri ini ketika mau meluruskan Ustadz Adi Hidayat yang salah membaca, si santri ini bukan santri ya, Ustadz ini mendatangkan kesalahan yang baru ya. Jadi yuslihu wa yu'ti bil khoto bahasanya. Dia membenarkan tetapi dia melakukan kesalahan, dan saya kira kesalahannya lebih dalam tanda kutip lebih buruk akibatnya. Kenapa? Karena Ustadz Adi Hidayat salah membaca bahasa Arabnya, sementara kalau menjelaskan artinya tidak salah. Netizen pada umumnya itu hanya fokus apa yang dijelaskan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya mungkin mereka kan tidak merhatikan juga. Sementara santri ini salah dalam memberi penjelasan bahasa Indonesia atau menerjemahkan. Di bagian mana sih? Seperti yang saya ulang-ulang tadi itu di bagian lam yatakhallaf fir riwayati anhu as-siqatu wal a'immatu. Nah, mengartikan lam yatakhallaf ini, saya husnudzon itu si Ustadz Kajian Kitab Turos itu kurang berhati-hati gitu. Jadi dia mungkin terfokus kepada kholafa yukholifu. Jadi diartikannya menyelisihi, padahal saya kira bukan begitu artinya. Lam yatakhallaf itu dari kata kholafa. Kholafa itu di belakang artinya. Kemudian mengikuti wazan tafa'alah, yatakhallafa yatakhallafu, kemasukan lam menjadi lam yatakhallaf, itu pemaknaannya secara gampangnya itu terlambat atau tertinggal gitu. Jadi para ulama-ulama sikoh, para a'immah, imam-imam muhaddis itu tidak ada yang ketinggalan. Artinya mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Ishaq ini, dari Muhammad bin Ishaq ini. Mereka tidak ketinggalan untuk meriwayatkan, nah itu bahasa Indonesia yang pas ya. Dan para ulama-ulama ahli hadis tidak ketinggalan untuk meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Ya. Bukan tidak menyelisihi, bukan. Karena menyelisihi riwayat ini kayak bahasa kurang agak asing. Menyelisihi riwayat maksudnya apa? Riwayat itu kan bukan matan hadisnya, tetapi jalur periwayatannya gitu ya. Jadi bahasa tidak menyelisihi itu wallahu alam apa maksudnya. Kalau yang pas itu tidak ketinggalan lah bahasanya. Artinya hadis dari Muhammad bin Hasan ini tetap dianggap sebagai hadis yang normal. Tetap dianggap sebagai hadis yang layak untuk terus diriwayatkan oleh ulama-ulama gitu. Tidak dianggap sesuatu yang bermasalah gitu. Tidak dianggap sesuatu yang cacat, tidak dianggap sesuatu yang tidak benar sehingga ditinggalkan oleh mereka. Gampangnya seperti itu. Jadi bisa diartikan, dan ulama-ulama itu tidak meninggalkan untuk meriwayatkan hadis dari bin Ishaq seperti itu. Kalau bahasanya Gus Qayyum itu tidak ketinggalan lah mereka itu untuk meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Jadi kalau ditelaah secara sorof itu wazan fa'ala itu kan bermacam-macam faedahnya, bisa ditaklif, bisa juga disoyrurah ya. Seperti contohnya tahajjarah, dari kata hajarun kan batu. Tahajjarah menjadi batu. Apa yang menjadi batu? Atinu, tahajjarah atinu, ay sorotinu hajaron. Tanah liat menjadi batu, mengeras gitu. Takhollafa ay soroh kholafan, menjadi di belakang. Soroh fil kholaf gitu. Kholaf itu kan belakang artinya.
Jadi itu saja. Ya saya ingin bersikap adil. Maksudnya begini. Ketika kita mengkritik, maka tidak bicara golongan siapa, tidak bicara madhab siapa. Kalau salah, salah. Seperti itu. Dan kenapa saya itu jarang sekali membuat konten tentang salah baca kitab. Kenapa saya? Karena saya juga tidak ahli. Dan saya lihat orang ulama seperti apapun namanya salah membaca tepleset itu wajar. Tapi kalau dari kata yahimu menjadi yahumu itu bukan tepleset ya. Tepleset itu biasanya huruf terakhir. Kalau Gus Miftah enggak, saya tidak anggap itu. Ya, mungkin orang tidak tahu bahwasanya ulama yang mutafaqih bahkan al-usuli dari Kediri itu membacanya sama sebetulnya. Maksudnya ketika di YouTube-nya saya baca membacanya itu yukrahu duhuli, sama duhuli juga. Cuman nggak mungkin ada yang berani kritik beliau. Kenapa kamu mau kritik beliau atas dasar apa gitu loh? Memang salah, tetapi tidak layaklah ulama seperti ini dipersoalkan salah membaca satu huruf gitu. Karena tidak mungkin dia tidak tahu itu, tidak mungkin dia tidak tahu cara baca itu. Mesti karena sabkul lisan saja. Sabkul lisan itu maksudnya terucap tidak sengaja gitu. Tidak mungkin dia tidak tahu kalau seharusnya bukan duhuli, tidak mungkin. Hayhata gitu. Naibul fa'il dibaca jer. Anak ibtidah sudah paham, cuman mungkin terpleset saja. Ya kalau kita mendengarkan Syekh Ali Jum'ah sekaligus kalau membaca bahasa Arab, ngomong dengan bahasa Arab itu ya kadang-kadang ada misalnya lam huruf jazm fi'il mudhari'nya nggak dijazmkan. Tetapi kan pada akhirnya di tingkatan-tingkatan tertentu kita salah membaca huruf terakhir itu nggak akan menjadi persoalan. Bahkan kita salah membaca bahasa Arab pun nggak menjadi persoalan selama muradnya atau ketika kita mempresentasikan pemaknaan dari teks itu benar gitu. Justru yang lebih parah itu kita membacanya benar, tetapi menyampaikan poinnya itu salah. Nah ini repot gitu ya. Ini saya kira ini adorruh, lebih berbahaya. Kenapa? Karena ini yang berpotensi menyesatkan orang. Orang salah mendengar bacaan bahasa Arab, orang dia nggak ngerti. Rata-rata kan kita nggak paham. Orang menyimak YouTube itu kan rata-rata tidak paham bahasa Arabnya. Mereka hanya ingin mendengar bagaimana isi kandungan dari bahasa Arab yang disampaikan itu. Kalau Al-Quran, hadis mungkin familiar ya. Tetapi kalau sudah maqalah ulama, isi kitab ini, isi kitab itu, kadang-kadang kan kita ya sama dengan nonton film bahasa Inggris kan kita baca translate, baca subtitlenya kan. Kita nggak nyimak mereka ngomong apa gitu. Kenapa? Karena kita hanya ingin mengerti apa yang kita paham gitu. Jadi begitu ya. Jadi saya jarang sekali. Kecuali kalau soal takziah itu, ini kan sudah masuk ke disiplin ilmu. Kenapa? Karena membedah secara bahasa gitu. Tapi kalau salah baca rofa dibaca nasab atau apalah, toh pada akhirnya tidak wajib juga dibaca rofa ya, tidak wajib akli, tidak wajib nakli, juga tidak wajib apa ya. Ya seperti itu kira-kira. Jadi saya hanya ingin semua yang suka mengkritik itu hati-hati. Termasuk saya sebetulnya. Ya kenapa konten saya tidak pernah ada yang mengkritik? Mungkin karena sudah bingung mana semuanya sudah ada yang benar ya, wallahu alam ya. Tapi saya akan sangat senang kalau ada orang yang mengkonter konten saya itu. Ya, senang karena nanti saya semakin naik juga. Atau mungkin ada hal yang cuman kalau kesalahan membaca satu huruf ya nggak perlu kalian tegur, saya juga sudah langsung terima. Oh ya saya salah. Kenapa? Karena saya lastu mutabakhiron fi qiraatil kutub. Saya bukan ahli baca kitab ya. Kalau baca bahasa Indonesia googling bisa. Dan Allah wa'alaikum ajmain. Salam terus ya channelnya channelnya kajian kutub kitab Turos itu kelihatan dari auranya orang ini bener-bener santri. Saya suka kalau ada santri yang speak up berbicara. Dan ciri khas santrinya ada, entah dari kostumnya, entah dari cara membaca lafal-lafalnya. Saya paham, saya bisa mencirikan mana yang santri, mana yang membaca ngafal dulu. Enggak, kalau si santri ini, Ustadz Ali kalau tidak salah ini luar biasa. Cara bacanya fasih, cara membacanya fasih. Ya. Cara talafutnya, cara melafatkannya itu enak gitu, kedengarannya enak gitu. Ya memang kan tidak mungkin mengkaji semua kitab, apalagi kayak Tahdhibul Amal itu siapa yang ngaji kitab itu kan? Kita berjilid-jilid, jadi memang baca sendiri, jelas itu. Tetapi nah ketika baca sendiri ini kadang-kadang ada kita meleset dalam memaknai satu atau dua kata, itu sesuatu yang wajar. Ya tidak ada yang lalu bodoh karena tidak bisa baca kitab. Itu bukan tidak bisa baca kitab, tetapi mungkin sabkul lisan saja ya. Kalau tulisan sabkul qalam. Dan Allah wa'alaikum ajmain. Jangan sampai kita menjadi seperti yang sering diucapkan orang-orang itu, rubba mukhti'in huwa al-mukhti ya. Seringkali orang itu menyalahkan padahal dialah sesungguhnya yang salah. Tapi kalau si Ustadz Ali ini enggak ya. Saya perhatikan kontennya, sepengetahuan saya itu enggak ada yang salah-salah ya. Satu lagi, kalau kalian protes saya kok suka menyalahkan orang seolah-olah saya tidak pernah salah. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena saya punya prinsip
menyalahkan sesuatu yang salah atau mengkoreksi itu namanya saya masukkan kepada ya amar apa nahi mungkar lah. Ini kan kesalahan. Jadi kita cegah gitu. Walaupun tidak konsep agama nahi mungkar seperti dalam syariat, bukan. Ini menurunkan bahasa. Jadi mencegah sesuatu yang tidak baik lah. Apakah nahi mungkar itu harus orang yang betul-betul ahli? Enggak, menurut saya enggak ya. Saya pernah mendengar satu ungkapan bahwasanya an-nahyu anil mungkari hukmun atau amrun satu perkara, wal mungkaru amrun akhir. Jadi kemungkaran itu satu persoalan, mencegah kemungkaran itu satu persoalan. Walaupun kita masih melakukan kemungkaran itu, bukan berarti kita tidak harus mencegahnya. Sama dengan bapaknya seorang maling, bukan berarti dia membolehkan anaknya mencuri. Tetap saya sering salah, bukan berarti ketika ada yang saya anggap salah saya biarkan. Enggak, tetap akan saya koreksi sebisa saya, ala hasbi taqati, ya, semampu saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.